والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Jadi pembagian jenis tauhid menjadi 3 itu diterangkan oleh para ulama dan dirinci sesuai dengan kebutuhan mereka ketika menjelaskan permasalahan tersebut dan hubungannya dengan kerancuan dalam memahaminya. Kan sudah kita ketahui, semua adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari memahami tauhid secara sempurna. Rububiyah itu hubungannya dengan penciptaan Allah terhadap alam semesta, pengaturannya, pemberi rezeki, mendatangkan manfaat, mencegah keburukan, memberikan hamba segala yang dibutuhkannya. Itu rububiyah maknanya, perbuatan-perbuatan Allah. Uluhiyah adalah konsekuensi dari rububiyah. Orang yang menetapkan Allah semata-mata pemberi rezeki, harusnya dia menyembah kepada Allah semata-mata. Jadi tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Nah, tapi ketika orang salah faham memahami makna la ilaha illallah diartikan dengan rububiyah, padahal ini adalah fitrah, bahkan orang-orang musyrik juga mengakuinya, barulah para ulama memisahkan. Ini rububiyah maknanya seperti ini, uluhiyah supaya jangan dicampur adukan. Supaya konsekuensi ini tetap dilaksanakan. Karena kalau orang yang menetapkan rububiyah saja, tapi dia tidak menetapkan peribadatan kepada Allah semata-mata, maka ini belum cukup dan belum menunaikan makna kalimat la ilaha illallah dengan benar. Begitu. Kemudian di zamannya para ulama lain muncul penyimpangan yang banyak dan kerancuan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka para ulama perlu menegaskan dan menekankan tentang masalah ini. Sampai kemudian mereka menjelaskan uluhiyah sendiri tidak akan mungkin dilaksanakan kalau orang tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekarang rububiyah itu diambil dari kata-kata Rabb. Ar-Rabb itu adalah nama Allah, berarti masuk asma wa sifat. Ya, orang yang mengenal Allah dia akan mencintai Allah. Cinta itu adalah ibadah yang paling besar. Dia akan mengagungkan Allah, dia akan tunduk, berarti masuk dalam pembahasan uluhiyah. Semuanya akan terkait. Semuanya akan terkait. Jadi kalau kita mempelajari yang benar, ya, tentu saja waktu kita membaca nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetap kita harus mempelajari juga penjelasan para ulama tentang hal-hal yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah, hal-hal yang membatalkannya agar lebih rinci. Tetapi dengan kita pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, pemahaman kita akan lebih mudah, dan setiap kita mengkajinya itu kita langsung bisa renungkan dengan perenungan yang menumbuhkan iman. Itu kelebihannya. Dibanding kalau tidak kita pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah contohkan misalnya kemarin, orang yang mempelajari misalnya tentang uluhiyah, ya, dia membahas misalnya contoh penyimpangan kesyirikan adalah seperti orang yang mempersembahkan sesajen, kalau dulu menyembah berhala, meminta perlindungan kepada jin-jin penunggu tempat-tempat tertentu, berbuat ini dan itu, ya kan? Seandainya dia tidak merenungkan bahwa inti dari kesyirikan itu adalah ketergantungan kepada selain Allah, adanya kekurangan pada diri hamba karena hamba itu diciptakan dalam keadaan penuh dengan kekurangan, sehingga secara tabiat dia akan mencari tempat menyandarkan kekurangannya. Ini sifat tabiat manusia. Nah, ketika di masa-masa dia mencari tempat bersandar, kalau dia tidak mengenal Allah, pasti dia akan cari makhluk yang ada di sekitarnya. Ketika dia dapati orang-orang selalu datang ke pantai, dia bawa sajian ke pantai. Dia dapati orang-orang menyembah pohon besar, dia datang ke pohon besar. Dulunya berhala, ya berhala. Orang-orang di sekitarnya datang ke dukun, dia pergi ke dukun. Semua seperti itu, tergantung yang ada di sekitarnya. Tapi inti masalah adalah tadi. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa aslu syirki wa qa'idatuhu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Asal kesyirikan dan landasan utamanya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah keterkaitan kepada selain Allah. Nah, kalau dia paham asal ini, kan dia tahu kenapa orang terkait kepada selain Allah, karena dia tidak mengenal Allah, bahwa kesempurnaan semua ada di tangannya. Dengan ini akhirnya dia tidak salah faham dalam masalah syirik. Seperti yang saya pernah sebutkan, orang-orang yang menganggap
di kota seset, orang yang tinggal di kota misalnya, atau di daerah tertentu dia mengatakan di daerahnya tidak ada kuburan yang dikeramatkan, di daerahnya tidak ada pohon besar yang disembah-sembah, di daerahnya tidak ada dukun yang diagung-agungkan misalnya, berarti orang-orang di kampungnya semua selamat dari syirik. Tidak. Dia akan bergantung kepada yang lain, sampai pun itu harta benda atau fasilitas yang dimilikinya, karena asalnya ketergantungan hati. Nah, inilah saya katakan tadi manfaatnya kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita gandengkan semua pemahaman tauhid yang 3 ini, kita akan dapatkan satu kesimpulan yang dengan sebab itu kita lebih mudah insyaallah untuk menghindari kesyirikan dan hal-hal yang berpaling atau menyimpang dari iman yang benar. Nah,